Perkenalkan, nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan code saya yaitu untuk tugas review praktikum yang ada terdapat 20 kurang lebih 30 soal, dan di dalamnya akan ada eh, soal yang sama. Jadi saya nanti akan menjelaskan satu kali saja. Untuk yang pertama yaitu tugas praktikum yang pertama yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi deskripsinya itu membuat program dengan fungsi luas yang menerima panjang dan lebar, lalu mengembalikan luas. Pokoknya panjangnya 5, lebarnya 4, outputnya adalah 20. Untuk kode yang pertama yaitu sebagai berikut. Uh, Hashtag include stdio.h, hashtag include stdio.h itu untuk menggunakan fungsi seperti print, scanf, input, output. Kemudian ada integer main, itu fungsi main adalah titik utama dari program. Integer panjang, integer lebar, yaitu mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu bilangan bulat, yaitu panjang dan lebar. Kemudian ada printf masukkan panjang, scanf %d panjang. Artinya printf yaitu menampilkan text layar, scanf untuk menerima input dari pengguna menyimpannya ke variabel panjang. Kemudian ada printf masukkan lebar, serta scanf %d dan lebar. Arti sama seperti sebelumnya, yaitu untuk meminta pengguna memasukkan nilai lebar. Integer luas sama dengan panjang dikali lebar, yaitu untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar, lalu menyimpan hasilnya ke variabel luas. Kemudian ada printf luas sama dengan %d per n luas, yaitu untuk menampilkan hasil perhitungan luas ke layar. Kemudian return null artinya untuk mengakhiri fungsi main return null. Setelah menambahkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Nah, sekarang kita compile gcc min-o tugas 1 Nah, tugas 1, oke, kita masukkan panjangnya itu sesuai yang di modul. Panjangnya itu 5, terus masukkan lebar itu 4. Nah, luas sama dengan 20. Oke. Lanjut ke tugas yang selanjutnya. Untuk menentukan bilangan ganjil atau genap function. Deskripsinya itu untuk buat fungsi isi genap yang menerima bilangan bulat dan mengembalikan nilai 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Contoh bilangannya itu masukkan input bilangan 7. Outputnya adalah bilangan ganjil. Nah, kodenya adalah sebagai berikut. Oke. Yang pertama ada stack input stdio.h, yaitu untuk library standar input output yang diperlukan untuk fungsi printf dan scanf. Integer is genap, integer bilangan, if bilangan persen 2 sama dengan 0, return 1, else return 0. Artinya, untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah genap. Bilangan persen 2 sama dengan 0, artinya sisa pembagian bilangan dengan 2 adalah 0, berarti bilangan tersebut genap. Jika genap, saya mengembalikan 1, jika ganjil mengembalikan 0. Nah, integer main, integer bilangan, printf masukkan bilangan, scanf persen dan bilangan. If is genap bilangan sebagai satu, printf bilangan genap, else printf bilangan ganjil, return 0. Nah, artinya itu uh, uh, untuk mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer bilangan bulat dengan nama bilangan. Kemudian untuk menampilkan teks untuk meminta pengguna memasukkan bilangan. Kemudian membaca input bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Serta memanggil fungsi is genap untuk mengecek apakah bilangan genap. Jika satu benar atau genap, maka mencetak bilangan genap. Jika tidak, hasilnya adalah 0 atau ganjil, maka mencetak bilangan ganjil. Return 0 artinya menandakan semua program telah selesai. Kemudian, bentar, oke, kita compile dulu gitu out tugas tugas 2, tugas 2, tugas 2. Contoh bilangan, contohnya adalah 5. Nah, bilangan ganjil. Nah, coba kita lihat genap. Bilangan angka 6, kita bilangan adalah selanjutnya. Oke. Tugas yang ketiga itu untuk menukar dua nilai menggunakan pointer, yaitu deskripsinya buat fungsi tukar yang menerima dua pointer dan menukar nilainya. Contoh input A sama dengan 3, B sama 9. Dan untuk outputnya adalah setelah tukar A sama dengan 9, B sama dengan 3. Nah, untuk tugas yang ketiga ini, eh ya,
void hashtag include special hal, tak perlu saya ulangi lagi karena artinya sama. Nah, void tukar integer A, integer B, integer tem sama dengan A, A sama dengan B sama dengan tem. Yaitu fungsi tukar atau flap digunakan untuk menukar nilai dua variabel. Karena parameter integer A dan integer B berarti menerima alamat memori dari dua variabel pointer. Di dalam fungsi, nilai dari A disimpan sementara di tem, kemudian lalu nilai B disalin ke A. Dan nilai tem yang awalnya di A disalin ke B. Nah, akibatnya nilai kedua variabel saling ditukar di memori. Nah, integer main, integer A, B, print F A sama dengan scan F persen D dan A, print F B sama dengan scan F persen D dan A, B. Tukar dan A dan B. Print F setelah tukar A persen D, B sama dengan persen D per N. A, D, return 0. Yaitu eh, program utama mendeklarasikan dua variabel A dan B. Kemudian printf digunakan untuk meminta input dari pengguna, lalu scanf membaca dua bilangan dari keyboard dan menyimpannya ke dalam A dan B. Kemudian ada fungsi tukar. Fungsi tukar A dan B dipanggil untuk menukar nilai A dan B dengan mengirimkan alamat dari kedua variabel ke fungsi tukar. Setelah fungsi dipanggil, nilai dan B telah ditukar dan hasilnya ditampilkan dengan printf. Nah, kita compile saja. Misalnya A adalah 3, B adalah 9. Setelah tukar, dia A-nya jadi 9, B-nya jadi 3. Oke. Nah, lanjut ke tugas keempat. Tugas keempat yaitu untuk guna adalah mencetak elemen array menggunakan fungsi. Buat fungsi cetak array yang mencetak isinya array dari indeks 0 hingga n kurang 1. Contohnya input array 457, outputnya adalah 457. Oke. Ya, langsung saja void cetak array integer r integer n for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari n in i plus plus print f persen d r i. Fungsi ini menerima sebuah r dan bentangnya adalah n. Nah, fungsi akan mencetak semua elemen array dikisahkan dengan spasi. Nah, integer main integer array 3 print f array per n scan f persen d persen d persen d array 0 array 1 array 2. Cetak array 3 array 3 itu 0. Main adalah fungsi yang utama yang digunakan untuk program dijalankan. Kemudian integer array tentu mendeklarasikan dengan array dengan 3 elemen. Kemudian scanf yaitu untuk membaca 3 bilangan bulat dari input. Nah, fungsi cetak array kemudian dipanggil untuk mencetak nilai-nilai array tersebut. Kemudian return 0. Nah, eh, kita compile saja gcc min out 34 34 Nah, 4 5 7 enter. Oke, 4 5 7. Oke, selanjutnya ada ini tugas kelima yaitu menghitung faktorial rekursif. Buat fungsi rekursif faktorial L yang menghitung faktorial bilangan. Nah, contoh input 4, maka outputnya adalah 4 karena faktorial dari 4 adalah 24, 4 kali 3 kali. Nah, sekarang kodenya adalah sebagai berikut. Kodenya cukup simpel. Nah, yang pertama, integer faktorial integer n if n sama sama 0, n sama sama 1, return 1. Else, return n kali faktorial n kurang 1. Nah, fungsi rekursif untuk faktorial itu untuk basis kasus. Jika n adalah 0 atau 1, faktorial adalah 1. Nah, rekursi jika n lebih besar dari 1, maka faktorial dari n dihitung sebagai n kali faktorial n kurang 1. Nah, integer main, integer n, print f in full, scan f persen d per n, dan n, kemudian ada print f persen d per n faktorial n, itu 0. Nah, di sini fungsi main berguna untuk mendeklarasikan variabel n, meminta user memasukkan nilai n, kemudian membaca input dari keyword dengan scanf, kemudian memanggil fungsi faktorial n dan mencetak hasilnya. Kemudian mengembalikan 0 yang berarti program selesai tanpa error. Kita compile saja git minfo tugas 5 tugas tugas 5. Inputnya coba kita buat 4.
Ya, di hasilnya 24. Ya, coba 5. Atau saya 1. Ya, tapi sesuai. Selanjutnya ada tugas yang keenam, yaitu menghitung rata-rata dengan fungsi modular. Itu dibuat tiga fungsi, input array, hitung rata-rata dan cetak hasil. Contoh input, yaitu masukkan tiga nilai 80, 70, 90, maka rata-rata adalah 80. Oke, void input array sampai dengan ini scanf. Nah, itu fungsi ini meminta pengguna untuk menginput sejumlah size nilai bilangan bulat. Kemudian nilai-nilai tersebut disimpan dalam array. Kemudian ada ini. Nah, di sini dia fungsinya menghitung, itu adalah fungsi hitung rata-rata. Jadi fungsinya menghitung jumlah seluruh elemen array yaitu sum, kemudian mengembalikan nilai rata-rata dalam bentuk float. Nah, kemudian ada void cetak hasil float rata-rata, printf rata-rata sama dengan send 2f per n rata-rata. Fungsi ini untuk mencetak hasil rata-rata ke layar dengan dua angka di belakang koma. Nah, kemudian ada fungsi mainnya yaitu yang ini. Nah, fungsi main ini untuk menentukan array size sama dengan 3, lalu mendeklarasikan array menjadi R. Kemudian memanggil tiga fungsi yaitu import array, gunanya untuk meminta input dari user. Kemudian ada hitung rata-rata, artinya untuk menghitung rata-rata, kemudian cetak hasil untuk mencetak hasil rata-rata. Kemudian program akan berakhir dengan return 0. Nah, sekarang kita compile saja. ICC Milo tugas 6, seksi. Uh, 80, tugas 6, 80, 70, 90. Nah, maka rata-ratanya adalah 80,0. Ya, sekarang tugas ke 7. Yaitu modularisasi file header. Itu bagi program ke dalam tiga file, yaitu mensi, method C, dan method H. Untuk fungsi operasi dasar. Nah, contoh fungsi adalah penjumlahan pengurangan. Contohnya penjumlahnya 5, pengurangannya 5. Oke, sekarang kita bahas untuk method met- method method H-nya dulu. Jadi method H ini artinya eh, yang pertama event di event def method underscore H, kemudian define method underscore H. Jadi begini adalah header guard digunakan untuk mencegah file ini sertakan lebih dari sekali saat proses kompilasi. Nah, ini penting agar tidak terjadi error multiple definition jika method H di-include di beberapa file. Nah, cara kerjanya, uh, event def method underscore H, nah, artinya jika method belum didefinisikan, artinya jika method H belum didefinisikan, maka hashtag define method H akan mendefinisikannya dan memasukkan isi header. Nah, kemudian jika file ini sudah diinput sebelumnya, maka isi di antara event def dan event endif akan diabaikan. Kemudian ada integer tambah, integer A, integer B, integer kurang, integer A, integer B. Nah, ini adalah deklarasi fungsi, yaitu tambah dan kurang adalah fungsi yang menerima dua integer, lalu mengembalikan integer. Nah, ini hanya memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi tersebut akan didefinisikan di tempat lain. Nah, oke. Selanjutnya ada ini, method .c. Nah, hashtag include method .h. Nah, artinya eh, ini menyertakan header file bernama method h yang nah yang berisi deklarasi fungsi tambah dan kurang. Kemudian header ini harus tersedia agar code ini bisa dikompilasi dengan benar karena mendefinisikan prototype fungsi yang digunakan di dalam file ini. Integer tambah integer A, integer B, return A tambah B. Nah, yaitu fungsi tambah untuk menerima dua parameter bertipe integer A dan B, lalu mengembalikan hasil penjumlahan A tambah B. Nah, yang selanjutnya ada integer kurang integer A, integer B, return A kurang B. Nah, itu fungsi kurang. Nah, selanjutnya kita bahas saja mensinya. Nah, untuk mensinya adalah sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu stack include stack.h, stack include method.h, stack include method.c. Nah,
Artinya metodologi ini adalah hidden file buatan sendiri yang kemungkinan berisi mendeklarasikan fungsi-fungsi seperti tambahan kurang. Kemudian metodologi ini varian implementasi dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada integer main. Integer x sama 10, y sama dengan 5. Main adalah titik awal eksekusi program, dan x dan y adalah dua variabel integer yang di set ke 10 dan 5. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi itu integer hasil tambah sama dengan tambah x, y, kemudian integer hasil kurang yaitu kurang x, y. Nah, selanjutnya, gunanya ini tambah x ini untuk memanggil fungsi dari metode C yang dideklarasikan di metode H untuk melakukan penjumlahan. Kemudian kurang x itu untuk melakukan pengurangan. Hasil dari masing-masing operasi dia akan disimpan ke dalam variabel hasil tambah dan hasil kurang. Nah, selanjutnya ada untuk menampilkan hasilnya ada printf penjumlahan, hasil tambah, kemudian printf pengurangan, hasil kurang. Kemudian ada return null. Nah, sekarang kita compile. Ya, ya sudah sesuai. Selanjutnya ada tugas yang ke-8. Tugas yang ke-8 yaitu operasi dengan pointer dan fungsi. Nah, gunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar dari bilangan dan simpan hasilnya. Jadi sampai inputnya itu adalah input 9. Nah, kuadratnya itu 81, kemudian nanti itu akar 3. Ya, tugas yang ke-8. Nah, pertama, spek include schedule H, spek include mat H. Nah, spek include mat H ini diperlukan untuk fungsi matematika seperti akar, yaitu SQRT. Nah, square. Nah, kemudian ada fungsi hitung, yaitu void hitung, integer x, integer k, float, a. K sama dengan x kali x, dan a sama dengan eh, akar dari x, akar kuadrat. Nah, ya, fungsi ini memiliki parameter input integer x, kemudian dua parameter input yaitu integer k untuk menyimpan kuadrat dari x, kemudian ada float a untuk menyimpan akar dari kuadrat x. Nah, k sama dengan x kali x, kemudian untuk menghitung kuadrat dari x dan menyimpannya di alamat yang ditujukan oleh k. Kemudian a float s x itu untuk menghitung angka kuadrat dari x menggunakan fungsi skrp dan menyimpannya di alamat yang ditunjuk oleh a. Kemudian ada fungsi mainnya yaitu eh, berguna untuk yang mana X digunakan untuk variabel input dari user. Kemudian kuadrat dan akar untuk menyimpan hasil kuadrat dan akar dari X. Kemudian ada pemanggilan yaitu printf dan scanf. Nah, kemudian hitung X dan, kuadrat dan akar. Itu untuk memanggil fungsi itu dengan X sebagai input dan kuadrat dan akar sebagai tempat menyimpan hasilnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah inputnya 9. Maka kuadrat 81, akarnya 8. Selanjutnya ada tugas yang 10 yaitu main sistem akademik yaitu komprehensif buat program mini akademik yaitu input data mahasiswa, nama, NIM, nilai. Kemudian hitung status kelulusan. Cetak laporan. Contoh outputnya adalah nama, Rina, nah, NIM 1345, nilai 87, status lulus. Oke. Maaf. Itu tugas 10. Sekarang tugas ke-9 yaitu membuat sistem dengan 4 fungsi yaitu 4 nilai, input nilai, hitung rata-rata, konversi ke huruf, kemudian cetak hasil. Contoh outputnya adalah nilai rata-rata 85 nilai huruf A. Oke, yang pertama yaitu void input nilai. Yang ini sampai sini gunanya untuk menginput jumlah nilai integer pengguna yaitu parameter nilai adalah array yang menyimpan nilai-nilai, kemudian ada jumlah adalah jumlah nilai yang akan dimasukkan, kemudian ada perulangan for yaitu untuk meminta input sebanyak jumlah dan menyimpannya ke dalam array nilai. Kemudian ada fungsi hitung rata-rata yaitu yang ini. Jadi fungsinya untuk menghitung rata-rata dari nilai yang telah diinput yaitu menjumlahkan semua nilai dengan total plus sama dengan nilai i.
kemudian mengembalikan hasil pembagian total dengan jumlah elemen. Kemudian ada fungsi konversi ke huruf, kayak gini. Nah, fungsi ini untuk berguna untuk mengubah nilai rata-rata menjadi nilai huruf dengan ketentuan jika yang sama prima adalah A, yang berada di antara 70 sampai 44 itu B, 69, 60 sampai 69 itu C, 50 sampai 59 itu D. Nah, di bawah 50 itu adalah E. Ada fungsi cetak hasil itu ini. Nah, fungsi ini untuk mencetak hasil rata-rata dan nilai huruf ke layar. Kemudian ada fungsi mailnya yaitu yang ini. Nah, fungsi ini bertujuan untuk meminta pengguna menginput jumlah nilai, kemudian mendeklarasikan array, yaitu nilai jumlah, kemudian memanggil input nilai untuk masukkan nilai, eh, hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata, konversi ke huruf untuk konversi nilai huruf, dan cetak hasil untuk menampilkan hasil akhir. Nah, sekarang kita compile, masukkan jumlah nilai yang akan diinput. Oke, contohnya yaitu satu aja. Oh, kita bikin saja dua. Kedua yang pertama adalah 80, yang kedua 90. Nah, rata-rata dia 85, maka nilai hurufnya adalah A. Kemudian yang ada tugas 10, itu memilih sistem akademik, ya komprehensif lah. Buat programming akademik, input data mahasiswa, nama nilai, kemudian harus kelulusan, kemudian cetak laporan. Tinggal 10. Tugas yang ke-10. Ya, mana tadi? Ini, ya. Untuk library yang pertama itu hashtag include string.h, hashtag include string.h, hashtag define max mahasiswa 100. Nah, untuk string.h semua udah tahu lah. Nah, untuk yang string.h itu digunakan untuk manipulasi string seperti ya, ya meskipun tidak digunakan sih dalam metode ini. Kemudian define max mahasiswa 100 untuk menentukan jumlah maksimal mahasiswa yang bisa diinput adalah 100. Kemudian ada tipe data struct, yaitu yang ini. Nah, gunanya untuk membuat struktur mahasiswa yang menyimpan nama dengan panjang karakter itu 49, kemudian ada name dengan panjang karakter itu 14. Kemudian ada nilai, yaitu integer untuk nilai mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya ada untuk fungsi input data. Nah, itu yang ini. Fungsi input data itu untuk mengambil input dari pengguna untuk nama, NIM, dan nilai sebanyak jumlah mahasiswa. Kemudian scanf itu digunakan untuk agar input nama bisa menjadi masing. Kemudian ada yang constcar, itu yang ini, yaitu gunanya untuk mengembalikan lulus jika nilainya di atas sama dengan 60 atau tidak lulus jika di bawahnya. Tipe returnnya adalah pointer ke constcar, yaitu string literal. Kemudian ada void untuk cetak laporan, itu yang ini. Gunanya untuk menampilkan data mahasiswa dan status kelulusan satu persatu. Nah, kemudian ada fungsi mainnya, yaitu yang ini. Nah, fungsi main ini berguna untuk mendeklarasikan array MH yaitu untuk menyimpan data hingga 100 mahasiswa. Kemudian meminta input jumlah mahasiswa, kemudian mengambil input data mahasiswa untuk mengisi data, serta memanggil cetak laporan untuk mencetak data dan status kelulusan. NCT min out tugas 10. Jumlah mahasiswa yaitu contohnya dulu satu aja lah. Oke. Kan nama Rina, name, log S4020, kemudian nilai 387. Oke, laporan mahasiswanya sudah keluar.
Oke, sekarang kita lanjut. Oke, pada soal yang ini saya akan membahasnya mulai dari soal nomor berapa tadi ya? Soalnya dia ada yang double. Mulai dari nomor 1 sampai 8 itu sudah dijelaskan. Itu sudah saya jelaskan. Yaitu luas kursi panjang, bilangan genap, tukar nilai dengan pointer, memperhatikan elemen array, hitungan rata-rata, faktor dari kursi, konversi nilai ke huruf, nah, dan fungsi modular dengan header file. Sekarang kita alokasi array dinamis, soal ke-9. Nah, oke, yang ini ya, tugas ke-9. Oke, yang pertama itu ada ya, integer n, dan f, scan f, yaitu gunanya untuk masuk di sini sebuah variabel n dikeluarkan untuk menyimpan ukuran RV yang dialokasikan secara dinamis. Kemudian program kami meminta input, meminta pengguna untuk masukkan nilai integer n yang akan menentukan ukuran RV yang akan dibuat. Kemudian ada yang ini integer r, integer malloc, and size of integer. Jadi fungsi malloc digunakan untuk mengalokasikan memori dinamis untuk RVR yang akan menempuh n elemen bertipe integer. Kemudian n kali size of integer yaitu memastikan bahwa cukup memori dialokasikan untuk n elemen bertipe integer. Kemudian pointer R sekarang menunjuk ke alamat awal dari blok memori yang dialokasikan untuk array tersebut. Kemudian if R sama 0, f nomor kesimpulan dari satu. Nah, artinya setelah alokasi memori dilakukan, program memeriksa apakah alokasi berhasil. Jika R sama dengan 0, artinya ada alokasi memori gagal. Sehingga program mencetak pesan kesalahan dan keluar dengan kode 1. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, integer i plus plus array i sama i kali 5. Artinya dalam loop ini program mengisi array R dengan nilai 1 kali 5, di mana i adalah index array, kemudian setiap elemen array diisi dengan kelipatan 5 mulai dari 0. Oke. Selanjutnya ada untuk output array. Yang pertama itu printf output for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Ini lebih kecil dari n, i plus plus printf persenil r, i printf for n. Artinya setelah array diinisialisasi, program mencetak semua nilai array dalam array. Loop for digunakan untuk mencetak setiap elemen array satu persatu, dipisahkan dengan spasi. Kemudian ada free R, yaitu setelah selesai memori yang dilepaskan untuk R, dibebaskan menggunakan fungsi free. Nah, ini penting untuk mencegah kebocoran memori, yaitu ketika memori yang tidak terpakai tidak dibebaskan. Nah, di kernel. Nah, sekarang kita panggil, oke, kita panggil. ECC, min O, tugas 9, Oke, tekan nilai N. So, nilai N-nya adalah yang diinput 4. Oke, 0, 5, 10, 15. Selanjutnya ada oh, untuk menggunakan real log untuk menambah ukuran array. Nah, deskripsinya itu tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan real log. Nah, yang pertama integer array, integer i. Nah, ini gunakannya untuk deklarasi pointer array yang digunakan untuk menunjuk ke blok memori yang dilepaskan secara dinamis menggunakan malloc dan real log. Nah, kemudian deklarasi variabel ini untuk perulangan. Nah, kemudian ada ya, kemudian ada
Lokasi memori dengan awal dengan malloc itu RV dengan malloc tree size of integer if address sama 0 print f memori tidak cukup filter satu. Gunanya untuk mengalokasikan memori untuk array yang dapat menampung tiga elemen bertipe integer malloc dengan mengembalikan pointer ke blok memori yang baru dialokasikan. Nah, jika gagal, misalnya jika memori tidak cukup, maka pointer yang dikembalikan adalah nol. Nah, nol. Kemudian ada for integer i sama dengan nol, for integer i sama dengan nol, i lebih dari 3, i plus plus, array i plus satu. Nah, artinya untuk menginisialisasi tiga elemen pertama array dengan nilai 1, 2, 3. Nah, secara berurutan menggunakan perulangan for. Kemudian ada pengurusan ukuran dengan menggunakan array. Nah, ini. Nah, penggunaan ini adalah menggunakan real log untuk mengubah ukuran memori yang dilokasikan sebelumnya dari tiga elemen menjadi lima elemen. Nah, jika real log gagal, misalnya jika tidak ada cukup memori untuk memperbesar array, maka pointer TM akan menjadi nol dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Serta memori yang telah dialokasikan sebelumnya akan dibebaskan dengan free array. Nah, jika berhasil, pointer TM yang baru berisi alamat blok memori yang lebih besar akan disalin ke pointer array. Kemudian ada yang ini. Nah, gunanya ini adalah menambah nilai 4 dan 5 ke posisi indeks ketiga dan keempat di array yang baru diperluas. Nah, selanjutnya yang ini. eh, Gunanya itu untuk menampilkan semua elemen array yang sekarang berukuran 5 menggunakan perulangan for. Nah, kemudian menggunakan free untuk memuaskan memori yang telah dialokasikan dengan malloc dan real-log setelah tidak digunakan lagi. Nah, ini penting untuk mencegah kebocoran memori. Sekarang kita compile. Array 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 11 itu untuk input data mahasiswa, nama dan file. Gue simpan ke file. Oke. Yang pertama itu file kali file, short nama, max nama, integer nilai integer jumlah mahasiswa i. Nah, di sini artinya file variabel yaitu variabel untuk file pointer yang digunakan untuk membuka dan menulis data ke dalam file. Kemudian nama max yaitu untuk array untuk menyimpan nama mahasiswa dengan panjang maksimal itu 50 karakter. Kemudian nilai yaitu berupa variabel untuk menyimpan nilai mahasiswa, kemudian jumlah mahasiswa itu variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Kemudian I itu variabel penghitung untuk perulangan for. Kemudian ada file fopen. Nah, ini yang saya blok. Nah, itu gunanya untuk membuka file atau mahasiswa.txt untuk mode penulisan. Jika file belum ada, file baru akan dibuat. Jika membuka file, file program akan menampilkan kesalahan dengan keluar dengan kode satu. Nah, untuk yang ini adalah eh, untuk yang ini yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan ke dalam file. Nah, kemudian ada yang selanjutnya yaitu yang ini, yaitu untuk mengumpulkan data mahasiswa. Jadi perulangan for digunakan untuk meminta data sesuai dengan jumlah yang dimasukkan pengguna. Kemudian dalam setiap iterasi, nama dan nilai mahasiswa diminta satu persatu. Nah, data, nama, dan data nilai mahasiswa kemudian dituliskan ke dalam file menggunakan printf file persen s persen lever n nama nilai. Kemudian format yang digunakan adalah nama nilai, misalnya John 85. Nah, selanjutnya untuk menutup file itu ini. Nah, gunanya itu untuk menutup file setelah selesai menulis. Kemudian menampilkan pesan bahwa data mahasiswa telah berhasil disimpan dalam file data underscore mahasiswa.txt. Oke, mari kita compile. ICJ min O 11.
Jumlah mahasiswanya adalah dua. Itu Doni. Oh, sebentar. Nah, terus kita lihat. Terang lagi tugas 11. Dua itu Doni. Nilainya 20, 80. Kemudian ada Rina, nilainya 30. Data mahasiswa telah disimpan dalam file. Nah, sekarang oke, karena dibikin data mahasiswa telah disimpan ke dalam file, maka saya akan mencoba membuka filenya, yaitu Samples, data mahasiswa. Ya, maka sudah tersimpan. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah soal yang ke-12, yaitu baca isi file yang beserta mahasiswa dan tampilkan ke layar. Nah, kalau yang tadi adalah menyimpan, maka yang sekarang adalah kalau yang tadi menyimpan, yaitu yang ini, ya, yang ini, maka yang sekarang adalah untuk membuka, ya, yaitu tugas yang ke-12. Definisi konstannya itu adalah hashtag define max nambah 50, hashtag define max length. Itu gunanya untuk mendefinisikan konstanta untuk panjang maksimum nama mahasiswa yang dapat diterima 50 karakter. Kemudian mendefinisikan konstanta untuk panjang maksimum satu baris yang dapat dibaca dari file 100 karakter. Nah, kemudian ada deklarasi file, variabel itu file.file, char line, max line, nah, ternama max nama integer nilai. Yaitu file kali file, pointer untuk membuka file yang akan dibaca. Kemudian cara lain itu untuk array untuk menyimpan satu baris teks yang dibaca dari file. Kemudian ada cara nama, yaitu array untuk menyimpan nama mahasiswa. Nah, integer nilai itu variabel untuk menyimpan nilai yang terkait dengan nama mahasiswa. Kemudian ada file ini. Nah, ini gunanya untuk membuka file data mahasiswa.txt dalam mode baca R. Nah, jika file tidak ditemukan atau tidak bisa dibuka, fungsi ini mengembalikan nol. Nah, if file sama dengan nol, nah, gunanya untuk mengecek status apakah nilai file berhasil dibuka. Jika tidak, program akan mencetak pesan error. Nah, selanjutnya adalah membaca pesan, itu yang ini. Membaca dan menyampaikan pesan itu gunanya untuk membaca satu baris dari file dan menyimpannya ke dalam variabel lain. Kemudian ada fungsi ini akan terus baris file hingga mencapai akhir file atau batas file yang telah ditentukan. Kemudian fungsi ini memparsing atau membaca konten baris yang dibaca ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah string untuk nama siswa dan yang kedua adalah integer untuk nilai. Nah, kemudian mencetak nama mahasiswa dan nilai yang diparsing dari file. Kemudian ada untuk menutup file atau close file, itu menutup file setelah selesai membacanya. Dan untuk melepaskan resource yang digunakan oleh file tersebut. Return nol. Sekarang kita buka tugas 12, tugas 12.c. Tugas 12. Nah, ini adalah isi file yang dari data mahasiswa yang tadi. Nah, data filenya adalah ini. Ya. Selanjutnya adalah yang selanjutnya itu yang ini. Gunakan filter ke fungsi untuk memilih operasi. Plus, min, kali, atau bagi.
Nah, langsung saja ada definisi tipe pointer fungsi. Yaitu yang ini. Nah, operasi adalah tipe data pointer yang menggunakan fungsi untuk menerima dua argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Nah, dengan kata lain, operasi adalah tipe pointer untuk fungsi yang melakukan operasi matematika dan mengembalikan dalam bentuk integer. Kemudian ada ini yang ini. Nah, isi integer tambah integer A, integer B, integer A plus B. Nah, fungsinya menerima dua integer A dan B lalu mengembalikan satu jumlahnya. Begitu juga untuk pengulangan dan perkalian. Dan untuk pembagian yang ini. Nah, untuk bagian pembagian yaitu fungsinya menerima dua integer yaitu A dan B. Sebelum ke pembagian, fungsinya memeriksa apakah B adalah nol karena pembagian dengan nol adalah tidak valid. Jika B adalah nol, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi menggunakan exit 1. Jika tidak, program akan melanjutkan dengan membagi A dengan B. Dan ada fungsi mainnya yaitu yang ini. Nah, untuk bagian fungsi main itu yang pertama ini. Satu gunanya untuk mendeklarasikan tiga variabel X, Y, dan hasil. Nah, untuk menyimpan dua angka input dan hasil operasi. Nah, OP adalah variabel untuk menyimpan operator yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, operasi adalah pointer fungsi yang akan merujuk ke salah satu dari empat fungsi matematika, yaitu tambah kurang kali bagi. Nah, kemudian ada juga kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka dan satu operator. Nah, format input yang diharapkan adalah angka operator angka seperti 3 plus 4. Nah, kemudian scanf untuk membaca dua angka, yaitu persen D dan satu operator persen C. Pada pembelian ini adalah ya. Nah, itu berdasarkan bahwa operator yang masukkan program memilih fungsi yang sesuai dengan operator tersebut menggunakan switch. Jika operator yang masukkan adalah salah satu dari plus, tambah, kurang kali atau bagi, maka pointer operasi akan menunjukkan ke fungsi yang sesuai. Jika operator tidak dikenali, maka program akan mencetak pesan kesalahan. Kemudian ada menjalankan fungsi, yaitu yang ini. Nah, artinya fungsi yang dipilih ditunjuk oleh pointer operasi, kemudian akan dipanggil dengan X dan Y. Nah, dengan X dan Y sebagai argumen. Hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Kemudian hasil operasi kemudian dicetak ke layar. Kita compile. Contohnya 3 kali 4. Ya, hasilnya adalah 12. Selanjutnya ada tugas yang ke-14. Yaitu buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Contoh inputnya RD134, maka ini adalah 2 dan 4. Oke, nah untuk yang ini, eh, mana fungsi ini menerima array dengan ukuran array serta fungsi callback sebagai argumen. Kemudian fungsi ini eh, kemudian melakukan iterasi, melakukan melalui array dan memeriksa setiap elemen. Nah, kemudian jika elemen tersebut belum bilangan genap diperoleh dengan array i persen 2 sama 0, maka fungsi callback akan dipanggil dengan elemen tersebut sebagai argumen. Nah, ini memungkinkan pemrograman untuk menentukan apa yang dilakukan dengan elemen genap tersebut. Kemudian yang ini, nah, fungsi ini adalah implementasi dari callback yang digunakan dalam filter genap tadi. Nah, kemudian fungsi ini hanya mencetak nilai yang diterima dari 6, yang diterima berupa 6 ke layar dan diikuti dengan spasi. Kemudian untuk fungsi mainnya itu yang ini. Oke. Untuk fungsi mainnya itu array 100 itu mendeklarasikan sebuah array dengan kapasitas 100 elemen. Kemudian integer size untuk menyimpan ukuran array yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program meminta pengguna untuk masukkan jumlah elemen yang dimasukkan ke dalam array. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan elemen-elemen satu per satu. Kemudian memanggil filter genap yaitu untuk uh, memberikan array dan fungsi callback print genap sebagai argumen. Kemudian
fungsi filter genap, kemudian akan memfilter dan mencetak angka genap yang ada di dalamnya. Sekarang panggil itu G, CC, NIL, oh, tugas 14. Dengan tugas 14. Nah, tekan jumlah elemen array 4. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Selanjutnya adalah tugas yang ke-15. Nah, nah ini juga tadi sebenarnya sudah jelas saya jelaskan di soal di soal nomor di soal nomor 10 ini. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 16. Fungsi itu sistem kasir sederhana. Nah, input daftar barang dan harga, yang total belanja, diskon otomatis. Nah, contoh inputnya itu tiga barang itu 200.000, 150.000, 250.000. Nomor 16. Nah, tugas yang ke-16. Yang pertama, ada yang untuk deklarasi variabel itu ada yang ini. Nah, integer n untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli, kemudian integer harga itu variabel untuk menyimpan harga setiap barang, kemudian integer total sama dengan 0 yaitu variabel untuk menghitung total harga semua barang yang dibeli. Kemudian float total bayar itu untuk menyimpan jumlah total yang harus dibayar dengan atau tanpa diskon. Kemudian ada float diskon sama dengan 0,1 yaitu variabel yang menyimpan diskon 10%. Kemudian ada yang ini gunanya untuk menginput jumlah barang serta menerima jumlah barang dan menyimpannya ke dalam variabel N. Kemudian ada ini ya, yaitu perulangan atau meminta harga setiap barang sebanyak N kali, kemudian menampilkan pesan untuk meminta input harga barang ke I, kemudian menerima input harga barang dan menyimpannya di variabel harga, serta total plus harga itu gunanya untuk menambahkan barang harga ke dalam variabel total untuk menghitung total harga. Nah, kemudian ada yang ini. Nah, gunanya itu pengecekan diskon untuk mengecek apakah total harga dari barang lebih dari atau sama dengan 500.000. Jika iya, diskon 10% akan diterapkan. Nah, kemudian menghitung total bayar setelah 10%. Jika diskon 10%, maka total bayar adalah 90% lagi dari total harga. Kemudian menampilkan total bayar setelah diskon dalam format tanpa desimal. Kemudian jika total harga kurang dari 500.000, maka tidak ada diskon yang diberikan. Maka total bayar sesuai dengan total itu menetapkan total bayar tanpa diskon. Kemudian menampilkan total bayar tanpa diskon. Kemudian ada return nol. Oke, oke. Plus 16. Oke, masukkan jumlah barang. Itu soalnya seperti yang di input. Ada 30, ayat 3. Harga barang pertama 200.000, kedua 150.000, kemudian ada 300.000. Oh, 250. Oke. Total diskon adalah 40.000. Ya. Selanjutnya soal nomor 17. Yaitu input data mahasiswa, simpan ke file, kemudian cari mahasiswa berdasarkan ini menampilkan. Oke, untuk yang saya itu aspek define max 10, aspek define max nama 50. Kemudian define max mahasiswa 100. Nah, max name ini yaitu batasan panjang untuk maksimal name yaitu 10 karakter, max nama itu batas panjang karakter yaitu 50 karakter, kemudian max mahasiswa itu batasan jumlah mahasiswa, dan itu 100 mahasiswa. Kemudian ada juga uh, tipe setelahnya yaitu yang ini. Nah, max name itu menyimpan names mahasiswa sebagai string, kemudian nama max nama yaitu menyimpan nama mahasiswa sebagai string, kemudian nilai menyimpan nilai mahasiswa sebagai integer. Kemudian ada yang ini, nah gunanya untuk fungsinya menyimpan data mahasiswa ke dalam file data mahasiswa.txt dengan format teks. Kemudian ada FOP yaitu gunanya
membuka file dalam mode tulis atau write. Nah, jika file tidak dapat dibuka, maka program akan keluar dengan kode kesalahan. Kemudian menggunakan fprintf untuk menulis data mahasiswa, name, nama, nilai ke dalam file. Kemudian satu mahasiswa per baris. Setelah selesai menulis itu dengan F-close. Kemudian ada cari mahasiswa. Nah, ini. Nah, jadi fungsi ini mencari data mahasiswa kami. Nah, F-scanf digunakan untuk membaca data mahasiswa dari file satu persatu. Kemudian jika ini mahasiswa yang cari kan ditemukan, maka data mahasiswa tersebut akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa mahasiswa dengan link tersebut tidak ditemukan. Kemudian file ditutup setelah selesai membaca data. Kemudian ada fungsi mainnya, yaitu yang ini. Nah, jadi di sini dia program dimulai dengan meminta penggunaan untuk masukkan jumlah mahasiswa, kemudian untuk setiap mahasiswa, program meminta input name, nama, dan nilai mahasiswa. Kemudian data mahasiswa yang dimasukkan disimpan dalam array mahasiswa. Kemudian setelah itu, data mahasiswa disimpan dalam file menggunakan simpan data. Kemudian kemudian meminta penggunaan untuk masukkan nilai mahasiswa yang dicari dan mencari data mahasiswa tersebut dengan fungsi cari mahasiswa. Sekarang kita compile. GCC Minfo tugas 17 tugas 17 tugas 17 jumlah mahasiswa itu 3. Masukkan nih siswa yang pertama itu 11 20. Mahasiswanya yaitu Ian. Nilainya 80. 5 mahasiswa yang kedua itu 11 S 240 240 40 misalnya. Namanya itu Rafael dan dia itu 90 lah. Nah, yang ketiga itu 11 S 240 10. Nah, Dimas. Dan ada 90 juga. Oh, itu deh. Oke, cari NIM. Itu 11 S 24040. Nah, NIM dia itu NIM 11 40. Kemudian nama itu Rafael. Selanjutnya, soal ke-18. Yaitu input jumlah pengukuran alokasi dinamis, itu umum, max, dan rata-rata. Nah, di sini ada mendeklarasikan dan alokasi memori. Itu integer data sama 0, integer n sama i, integer min max sum sama 0, float rata-rata. Nah, di sini data itu pointer yang digunakan untuk menyimpan array dalam menyimpan array data, kemudian n variabel, variabel n itu variabel untuk menyimpan jumlah data yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian i variabel index untuk perulangan. Nah, min, max, variabel untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum dari data yang dimasukkan. Kemudian sum yaitu variabel untuk menyimpan jumlah total data, kemudian rata-rata yaitu variabel untuk menyimpan nilai rata-rata. Nah, untuk yang pertama yaitu yang ini. Nah, program meminta input jumlah data yang termasuk oleh si pengguna. Kemudian menggunakan malloc untuk mengalokasikan memori sebesar n kali size of integer untuk dari data. Kemudian jika alokasi memori gagal, yaitu malloc mengembalikan 0, kemudian dan program akan mencari error dan keluar. Nah, selanjutnya ada yang ini. Program melakukan perulangan sebanyak n kali untuk menerima input data dari pengguna dan menyimpannya dalam. Kemudian ada yang ini. Nah, di sini program menggunakan real log untuk mencoba mengubah ukuran data. Nah, dalam konteks ini ukuran R tidak berubah, masih N. Tetapi contohnya menunjukkan penggunaan real log. Nah, jika real log gagal, maka program akan mencetak pesan error dan keluar. Kemudian yang ini adalah min-max akan diinisialisasi dengan nilai data pertama itu data 0. Kemudian sum diinisialisasi dengan nilai data pertama. Kemudian program melakukan perulangan untuk mengecek setiap elemen dalam array data untuk mencari nilai minimum maksimum dan menghitung total jumlahnya. Kemudian rata-rata dihitung dengan membagi jumlah data ya dengan jumlah elemen n dan hasilnya disimpan ke dalam variabel rata-rata. Kemudian program mencetak nilai minimum maksimum dan rata-rata yang telah dihitung
Kemudian program membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk array atas menggunakan string. Nah, sekarang untuk compile itu GCC minta tugas 18 versi panggil tugas 18 yang 5 data contohnya yaitu ada 5 data, data ke satu yaitu 40, yang kedua yaitu ada 55, kemudian 60, 38, 50. Mini 38, max 60, rata 48. Sesuai. Sekarang soal yang ke-19. Itu buat tiga strategi diskon. Pilih salah satu secara dinamis, tampilkan status setelah diskon. Nah, ini ada yang pertama. Di sini ada fungsi untuk diskon, yaitu diskon 10. Fungsinya menerima total sebagai parameter dan mengembalikan nilai total dikalikan dengan 0,90, yang berarti memberikan diskon 10%. Nah, diskon 15 itu dengan 15%, diskon 20 itu dengan 20%. Adalah, eh, nah untuk yang sebenarnya itu yang, nah jadi pertama-tama, eh, strategi adalah array yang menyimpan pointer ke fungsi-fungsi yang memiliki tipe yang sama yaitu float, value float. Nah, jadi array ini berisi tiga fungsi yaitu diskon 10, diskon 15, diskon 20. Kemudian masing-masing elemen array strategi dapat digunakan untuk memanggil salah satu fungsi. Kemudian diskon berdasarkan pilihan pengguna. Kemudian program meminta pengguna untuk masukkan total belanja. Nah, itu tipe data float. Kemudian program meminta pengguna memilih strategi diskon dengan memasukkan angka antara 1 hingga 3. Kemudian pilihan ini menggunakan untuk menentukan fungsi diskon yang dipanggil dari array strategi. Nah, setelah itu, eh, setelah pilihan diskon dimasukkan, jadi program memeriksa apakah angka pilihan berada dalam rentan yang valid dari 1 sampai 3. Jika tidak, program akan mencetakkan pesan error dan keluar dengan nilai 1. Kemudian, fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna dipanggil dengan menggunakan array pointer ke fungsi, yaitu strategi pilihan min 1. Nah, hasil perhitungan diskon disimpan dalam variabel bayar. Nah, dengan nilai ini ditampilkan dengan format tanpa angka desimal menggunakan persen 0f untuk mencetak sebagai angka bulat. Kemudian, program menampilkan hasil akhir yang harus dibayar setelah diskon. Kita compile yaitu GCC min.o tugas 19. Kita panggil total belanja yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total belanja 1 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pilihannya itu kita bikin nomor 2. Nah, bayar ini jadi 850.000. Ya, selanjutnya ada tugas yang terakhir. Simpan data mahasiswa, nama NIM, alokasi nama pointer fungsi, hitung mutu, simpan kembali, tampilkan kembali. Ini mungkin cukup agak rumit ya. Yang pertama, oke, ini. Jadi bagian ini untuk mendefinisikan struktur data mahasiswa yang memiliki 4 atribut, yaitu nama, yaitu menyimpan nama mahasiswa, panjangnya itu 50 karakter, maksimalnya, NIM itu untuk nomor induk, maksimal 20 karakter, dan nilai itu bertipe data integer, kemudian mutu yaitu uh, nilai grade mahasiswa berupa karakter. Nah, kemudian ada yang ini, fungsi hitung mutu. Jadi fungsi yang digunakan untuk menghitung mutu atau grade mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Jadi fungsi ini menerima satu parameter nilai yaitu tipe data integer, kemudian mengembalikan karakter yang bisa menghasilkan grade sesuai dengan kriteria.
Jika nilai di atas 85 akan mendapatkan grade A, jika di atas 70 sampai dengan 84 akan mendapatkan grade B. Nah, jadi dari 60 sampai 69 akan mendapatkan grade C, dari 50 sampai 59 akan mendapatkan grade D, di bawah 50 akan mendapatkan grade E. Kemudian ada yang ini. Jadi, ini adalah program dimulai dengan mendeklarasikan pointer MHS yang menunjuk ke memori yang dialokasikan untuk sebuah produk mahasiswa menggunakan Melon. Nah, jika alokasi memori gagal, misalnya jika tidak cukup memori, maka program akan memberikan pesan error dan dengan keluar dengan kode yang sama. Selanjutnya itu yang ini. Jadi program kemudian meminta input dari pengguna untuk NIM, nama dan nilai mahasiswa. Kemudian scanf ini berfungsi untuk digunakan untuk menerima input nama yang bisa mengandung spasi karena penggunaan spasi di scanf persen S hanya membaca sampai spasi pertama. Nah, ada yang ini program mendeklarasikan sebuah pointer fungsi PTR mutu yang menunjuk ke fungsi hitung mutu. Jadi fungsi yang dipanggil untuk menghitung mutu berdasarkan nilai mahasiswa dan hasilnya disimpan dalam dalam MHS mutu. Kemudian ada yang ini. Jadi kemudian ini untuk menampilkan hasil data yang sudah diinputkan beserta mutu yang dihitung ke layar. Kemudian ada ini. Jadi hmm, jadi program akan membuka file academic.txt itu dituliskan dengan mode W. Jika file gagal dibuka, maka program akan menampilkan kesalahan keluar. Nah, program kemudian menulis data mahasiswa yang telah dimasukkan ke dalam file academic.txt. Setelah menulis data, file ditutup menggunakan fclose. Jadi, kemudian program menampilkan pesan bahwa data telah selesai disimpan dalam file. Kemudian program akan membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk struktur mahasiswa menggunakan free. Dan kemudian keluar dari program dengan kode 0. Nah, sekarang kita compile. BCC min O tugas 10, tugas 20, tugas 20, tugas 20. Masukkan name. Itu 11.24.020. Masukkan nama, iya. Masukkan nilai 80. Nah, data juga katanya sudah disimpan di academic.txt. Sekarang kita buka. Oke. Ini disimpan di academic.txt. Mana tadi? Ya, ini dia. Nama, NIM 11.24.020, nama Nian, nilai 80, mutu B. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait review tugas saya. Saya Kurniawan Sahaan, pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.